kunci nggak? Di mana kunciku? Halo teman-teman RGK. Aduh, akhirnya kunci rumahku ketemu juga. Paling nyebelin adalah ketika kita sudah rapi-rapi, udah siap berangkat, kuncinya malah main petak umpet. Kita udah cari tempat-tempat biasa yang kita taruh, ternyata nggak ada. Makin keringet dingin cuy. Pernah nggak sih kalian ngalamin kehilangan barang yang penting? Biasanya ya, siklus pencarian barang yang hilang tuh gini. Tahap 1, logika. Kita akan mencoba ingat-ingat lagi apa yang kita sudah lakukan. Kita bergerak kemana, kita biasanya taruh di mana, kira-kira habis dipakai siapa. Intinya, kita masih mencari di tempat-tempat yang masuk akal. Tahap kedua, menyalahkan diri sendiri. Saat kita sudah periksa seluruh ruangan, isi tas, kantung, kita mulai bergumam. Bodoh sekali sih. Di mana saya meletakkan barang itu? Kenapa saya ceroboh banget? Tahap ketiga, jengkel. Makin lama kita mencari, kita makin jengkel karena nggak ketemu, makin frustasi. Kita mulai bolak-balik menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Setiap detik kita lewati dengan kemarahan. Tahap keempat, putus asa. Kita mulai mencari di setiap tempat yang tidak masuk akal sekalipun. Bahkan untuk kesekian kalinya kita membuka tas dan kantong yang itu-itu lagi dan berharap menemukan kunci itu atau barang itu di sana. Perasaan udah pengen ngomong nanti muncul sendirilah. Kalau enggak ya beli baru gitu ya. Tahap kelima, usaha terakhir. Kita berhenti, menghembuskan nafas panjang dan mulai berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu kan barangku ada di mana? Kasih tahu lah, jangan sembunyi-sembunyiin. Saya membutuhkannya sekarang. Tahap keenam, menyerah. Kita menyerah dan menghempaskan diri lemas ke kursi atau kasur kita, dan kita tidak akan bisa menemukan barang itu lagi selama-lamanya. Tapi kemudian kita akan mengulangi proses pencarian itu kembali hingga akhirnya kita menemukan barang yang hilang itu. Yeay! Atau ya, thank you, next. Hilang soalnya. Teman-teman, dari kehilangan sebuah barang, setidaknya ada dua hal menarik yang kita bisa diskusikan bersama teman-teman KTB kita. Yang pertama, kejadian kehilangan barang bisa menyingkapkan diri kita sesungguhnya yang mungkin selama ini kita sembunyikan. Bagaimana kita menanggapi kejadian kehilangan, itu sebenarnya menunjukkan bagian terdalam dari diri kita. Kita mungkin jadi menyalahkan diri, mengeluarkan kata-kata makian, membanting pintu, kehilangan kesabaran, marah kepada orang yang kita kasihi, membenarkan diri sendiri, dan sebagainya. Dalam hal sehari-hari ini pun, sebenarnya kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk mengendalikan diri dan bertobat atas ketidaksabaran kita. C.S. Lewis dalam bukunya Letters to Malcolm berkata, orang hanya sedang bercanda ketika meminta kesabaran untuk menghadapi bencana dan penganiayaan, tapi di sepanjang itu belum terjadi, mereka mengeluhkan cuaca dan semua ketidaknyamanan lainnya. Hati-hati loh teman-teman. Kalau hari-hari yang kita jalani lebih banyak tidak bersemangat, mengeluh, dan tidak puasnya, maka kita perlu bertobat dan meminta kasih karunia Tuhan agar kita dimampukan untuk bersukacita dan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, kejadian kehilangan barang merefleksikan kenyataan diri kita, manusia berdosa yang hilang namun telah ditemukan oleh Yesus. Saat Yesus didekati oleh beberapa ahli Taurat yang tersinggung melihat dia bersama orang berdosa, Yesus membandingkan Allah dengan seorang wanita yang kehilangan sesuatu.
Kasih Allah yang besar bagi kita terlihat seperti pencarian yang terlalu berlebihan dan kurang anggun. Layaknya seorang wanita yang bertindak agak dramatis ketika kehilangan keping uang. Dia membersihkan rumah dan mencari di bawah perabotan rumah sampai dia menemukannya. Nah, setelah keping uang itu ditemukan, ia memanggil sahabat-sahabatnya untuk bersukacita bersama karena keping yang hilang telah ditemukan. Teman-teman, Allah mencari kita satu persatu. Lebih sungguh daripada saya mencari kunci-kunci saya. Daripada kamu mencari barangmu yang hilang. Dia lebih bersemangat, lebih niat mencari umatnya untuk membuat mereka jadi utuh. Bahkan hingga harus menurunkan egonya sebagai pencipta untuk menjadi manusia dan mati secara memalukan di atas kayu salib. Begitu gilanya cara Tuhan mencari kita, manusia rebel ini. Teman-teman, Yesus datang untuk mencari yang terhilang. Dia datang untuk yang hancur. Dan di dalam kasih-Nya bagi kita, Dia datang untuk membawa kita ke dalam kesenangan dan kesatuan dengan Dia. Selamat mengalami kasih Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehilangan kita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita pula untuk menemukannya. Amin.